Hey, halo semuanya, lo semua lagi dengerin gue, Gary Ardian. Ini podcast penutup. Kita ngobrolin soal toxic relationship dari versinya Dr. John M. Gottman. Semoga kedepannya gue juga makin ketahui banyak soal toxic relationship. Jadinya kita nggak cuman ngebahas ini doang. Meskipun ini menurut gue udah cukup lengkap. 4 hal atau 4 jenis tipe yang harus lo hindari, kelakuan yang harus lo hindari supaya hubungan lo tetap sehat dan gak terjerumus ke toxic relationship. Jadi penutup untuk mengakhiri toxic relationship dari versi Dr. John M. Gottman adalah stonewalling atau keras kepala atau kepala batu. Ini adalah gue sih nangkepnya ini adalah akibat dari sebab yang kita lakukan dan sempat dibahas di podcast sebelumnya, itu contempt atau penghinaan. Karena penghinaan yang terjadi terus menerus, dampaknya pasangan kita jadi stonewalling, lama-lama capek gitu, lama-lama bete gitu, lama-lama ngerasa ya elah hubungan nih berantem mulu gitu, berantem yang gak jelas gitu. Karena apalagi yang jadi korban contemptnya gitu, ngerasa dihina banget tiap lagi berantem gitu, tiap lagi beradu argumen gitu. Makanya lama-kelamaan jadi ada titik jenuh. Menurut gue sih kayak gitu. Karena stonewalling, menurut yang gue tangkep di bayangan gue adalah orang-orang yang akhirnya jadi males membicarakan masalahnya gitu. Berarti kan jenuh ya, berarti kan udah capek gitu. Pasti stonewalling ini mulai terjadi di hubungan-hubungan yang udah lumayan lama lah gitu. Makanya gue bahas terakhiran gak masalah menurut gue, karena sebabnya dulu yang penting kita udah tahu, yaitu contempt tadi gitu, atau kritik terus menerus. Jadinya kayak defensiveness dan stonewalling ini adalah adalah akibat dari sebab, yaitu contempt dan criticism. Criticism depannya apa gue udah lupa. Pokoknya kritik terus menerus, gue bilangnya gitu. Nah sekarang kenapa kita nggak boleh stonewalling? Karena ketika kita terus-menerus jadi orang yang keras kepala atau tipe yang tidak mau mendengarkan, yang penting pertengkarannya selesai, jadinya masalahnya menumpuk. Karena pertengkarannya selesai tapi masalahnya nggak selesai. Makanya jadi makin sulit diselesaikan kalau ini terjadi terus-menerus gitu. Cikal bakal toxic relationship nih gitu, makanya disebutnya gitu. Hubungannya jadi makin gak sehat. Kalau udah makin gak sehat, ya udah jadi toxic gitu. Dengan melakukan stonewalling, dengan ya secara sadar maupun tidak sadar gitu, tetap ada akibatnya, yaitu jadinya hubungannya ada barrier gitu. Kayak ada gap yang begitu tinggi karena tidak adanya diskusi selama kalian berantem atau beda pendapat terus didiskusikan gitu. Pas salah satu di antara kalian tuh stonewalling, terus ngerasa meskipun mungkin dia ada di sana tapi otaknya nggak di sana gitu, misalnya kan bisa aja gitu kan. Kayak oke, pura-puranya nggak dengerin, kayak tapi udahlah ntar gue cuma pengen yang penting pertengkaran ini kelar gitu. Itu yang menurut gue nggak boleh dilakuin, karena ya pertengkarannya selesai tapi masalahnya nggak selesai. Karena jadinya akhirnya dengan barrier tersebut, kedepannya beneran yang terjadi komunikasi macam apa coba, kalian bisa bayangin kan? Kayak ada di sebuah hubungan yang
kedengeran nih kita ngomong apa tapi nggak mau dimaknai gitu. Jadi kayak masuk kuping kiri keluar kuping kanan, atau mungkin bisa jadi belum sampai keluar kuping kanannya lagi gitu, udah ditolak mentah-mentah gitu. Makanya stonewalling ini juga meskipun tindakannya itu pasif, tapi juga harus dimengerti dan dihindarin karena juga nggak baik buat dilakuin. Dengan stonewalling ini kita bisa melakukan hal yang disebut namanya silent treatment. Silent treatment itu beda dengan jeda yang kita kasih. Kalau lo pikir lo lagi tiba-tiba nih berantem sama pasangan lo, terus lo lagi memberi jeda supaya nantinya bisa berdiskusi gitu ya, seperti apa yang Gary bilang, mungkin lo bilang gitu, udah kata Gary kita harus berhenti dulu supaya nggak berantem. Di dalam hati tapi ngomongnya itu jadi silent treatment. Jadi kalau lo pengen memberi jeda akan obrolan yang mulai memanas, lo harus bilang ke dia, oke, kamu lagi emosi, kita stop dulu ya. Nanti kalau kamu udah tenang, kita bakal diskusi lagi supaya yang kita dapat itu solusi untuk masalahnya, bukan cuma ngomongin masalahnya aja. Supaya tidak terjadi silent treatment. Tapi kalau lo tiba-tiba melengos pergi atau tiba-tiba lo gak ada kabar sama sekali, itu adalah hal yang toxic juga. Karena silent treatment bikin pasangan lo jadi menerka-nerka. Ini lo kemana sebenarnya? Kenapa tiba-tiba lo gak ada kabar segala macam gitu. Jadinya orang emosi, lo bayangin orang lagi emosi tiba-tiba dibikin sebel dengan lo ngilang gitu aja. Kan jadi makin runyam masalahnya. Makanya harus bisa membedakan mana yang namanya silent treatment, mana yang memberi jeda supaya nantinya bisa berdiskusi, oke? Lo harus ngomong, lo harus sampein kalau lo pengen masuk gua dulu, atau lo mau bilangnya udah kita jeda dulu deh, ntar kita obrolin lagi. Gue juga sering gitu. Yang gue bisa ceritain ya, waktu itu gue pernah abis nonton film Joker. Dan sebagai orang yang kalau misalnya nonton tuh ke bawah suasana, waduh, waktu pulang nonton sama Sally, kita tiba-tiba kayak meracau aja gitu, kayak nggak ngerti ini kan sebenarnya kenapa gitu, tapi jadi berantem udahnya gitu. Makanya film Joker hati-hati nontonnya. Soalnya berdampak di gue dan Sally waktu itu. Sampai gue ceritain gimana. Sampai pas gue pulang ke rumah, gue belum bisa masuk ke dalam rumah dulu. Gue turun dari motor terus berhenti duduk dulu lama baru masuk ke dalam rumah. Karena nggak tahu gue kenapa ya. Mungkin gue yang lebay mungkin. Tapi waktu itu gue sama Sally sama-sama merasa berdampak karena jadi berantem di jalan. Terus gue bilang sama Sally, ini kayaknya kita gara-gara nonton film deh. Ntar aja kita bahas. Terus kata Sally, iya kayaknya aku juga ngerasa aneh gitu. Ntar kita bahas lagi deh gitu. Nah, sorry contohnya mungkin gak relate sama lo, tapi semoga lo ngerti bahwa yang dibutuhkan adalah komunikasi untuk sama-sama setuju memberi jeda supaya gak emosi berkelanjutan. Oke? Karena dengan begitu kita gak memberi jarak gitu kepada satu sama lain. Kita tahu alasannya kenapa dia hilang. Kita tahu kenapa alasannya dia memberi jarak itu gitu, memberi jeda itu gitu. Jadi nggak menerka-nerka dan nggak nambah kesal juga. Supaya kita jadi ya nggak meracau lah, nggak ngerasa kayak ini udah kita lagi emosi malah dibikin tambah kesel. Bayangin kalau misalnya itu terjadi terus tiba-tiba ada orang lain yang ngedeketin lo. Waduh, itu udah lagi rapuh. Lo bisa tergoda untuk mencari perbandingan lain, apalagi pas kesempatannya ada. Makanya ini nggak boleh dilakuin, oke? Lo harus bayangin ketika di luar sana banyak orang yang mau mencoba ramah kepada pasangan lo. Lo bayangin kalau misalnya lo jadi orang yang terus-menerus suka marah, tiba-tiba ngelakuin hal-hal negatif semacam ini gitu. Bakal lebih mudah dia untuk jadi pribadi yang membandingkan diri lo sama orang lain. Pencegahannya, jangan lakuin hal-hal semacam itu, oke? Kita sedia payung sebelum hujan lah, ibaratnya gitu.
Dengan begitu kita bakal seperti podcast sebelumnya lebih mencoba menghargai pasangan kita. Jadi kita nggak menghindar dari sebuah pertengkaran yang bakal terus-menerus terjadi dalam hubungan gitu ya. Masalah itu bakal selalu ada. Malah kalau misalnya lo ngerasa hubungan lo gak ada masalah, bisa jadi kalian lah masalahnya gitu. Jadi harus disadarin bahwa mau gak mau masalah itu harus terus-menerus dihadapin, bukan dihindarin. Kalau dihindarin, pertengkarannya selesai tapi masalahnya gak selesai, dan malah jadi menumpuk dan bikin lo berdua susah di kedepannya. Jadi lebih baik dihadapin, cari jalan keluarnya, diskusin sebaik-baiknya gimana nih win-win solutionnya supaya kedepannya masalah tersebut nggak berdampak lagi dalam hubungan kalian gitu. Berantem tiap hari boleh, tapi kalau berantem tiap hari dengan masalah yang sama kan jadinya kayak ngerasa ini apa nih, salah juga kan, jadinya kayak ngerasa hubungan kalian tuh nggak berkembang kemana-mana gitu, nggak bergerak maju juga karena masalahnya itu aja. Makanya coba dihadapin, bukan dihindarin. Oke. Supaya juga nggak ada akibat dari konten itu, stonewalling, akhirnya lo jadi berbohong demi kebaikan gitu. Karena sering gue juga ngerasa orang yang stonewalling jadinya daripada berantem terus menerus, lo jadi ngerasa udah deh gue bilang iya aja deh biar masalahnya cepat kelar gitu. Terus kalau misalnya ada sesuatu yang kemarin jadi bahan berantemnya kalian gitu ya, misalnya lo nggak suka pacar lo main game mulu gitu ya, lo ngomong tuh, oh lo tuh main game mulu, gue dilupain gitu kan. Terus karena cowok lo bete, lo marahin main game, dia bakal bilang, udah deh gue bohong aja, gue pura-pura tidur aja biar gak berantem gitu. Makanya gak baik kan kalau misalnya hal-hal semacam itu terus dilakukan gitu, karena jadinya dibalik apa yang kalian dibalik apa yang kalian lakukan secara tidak sadar itu bakal ngebentuk akibat-akibat baru yang mungkin juga lo nggak sadar rasain nantinya gitu, kayak bohong demi kebaikan ini gitu. Stonewalling ini harus segera dihentikan. Kalau stonewalling itu menghindari, yang harus lo hindari adalah sifat ingin menghindari masalah tersebut. Oke? Jadi kesimpulannya kita udah ngebahas soal criticism, defensiveness, contempt, dan stonewalling. Dengan menghindari perselisihan yang nantinya bisa berujung ke abusive relationship yang mungkin nanti bakal kita bahas juga, lo bakal punya hubungan yang lebih sehat. Hindarin, stop, kurangin, diskusiin supaya hal-hal ini tidak terjadi. Ada 4 ya, ingat ya, dari Dr. John M. Gottman ini untuk kalian hindarin. Dengan menghindari ini seharusnya bakal mendekatkan kalian ke hubungan yang lebih sehat. Oke? Gue Gary Ardian, ketemu lagi di podcast selanjutnya. Jangan lupa subscribe, oke?